Swastiastu, rekan-rekan media yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Ya, ada dua hal yang mau saya sampaikan dalam press conference pada sore hari ini. Pertama, sebagaimana rekan-rekan media saksikan, ya, hari ini ada dilakukan proses penahanan terhadap tersangka WAS. WAS ini adalah owner PT Kara Nusantara Investama atau Kara. Yang bersangkutan ditahan dalam perkara konsorsium perjanjian dengan PT Antam tahun 2021-2023 dengan kerugian negara seluruhnya adalah 5,7 triliun. Yang sebelumnya perkara ini sudah ditetapkan tersangka sebanyak 4, yaitu HW, GAS, AA, dan OS, dan hari ini bertambah menjadi 5, yaitu WAS. Ya. Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS? Ya, jawabannya ya. Tapi perkara ini khusus adalah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebelah kanan saya ini adalah tim penyidik dari teman-teman Sulawesi Tenggara yang memeriksa di sini. Ya. Kenapa ada 2 orang? Salah satunya adalah tersangka juga atas nama OS. Ya. Dia adalah direktur utama PT LAM, ya, yang pemilik sahamnya yang hari ini kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ya. Ownernya ya. Udah jelas ini ya perkaranya ya. Selanjutnya pada hari ini juga saya sampaikan terkait dengan ketidakhadiran dari saksi AH. Ya, kita tunggu sampai jam 6 lewat, beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai tidak kehadirannya, sehingga kami tim penyidik Jampistus Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Ya. Kemudian terkait dengan penanganan CPO, ya, akan kami sampaikan mengenai perkembangannya bahwa sampai saat ini tim penyidik Jampistus sudah memeriksa 17 saksi terhadap 3 tersangka konsorsium yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di 7 tempat. Saya bacakan. Ini penggeledahan tambahan dari penggeledahan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Yaitu 1, kantor PT WNI dan PT MNA yang terletak di gedung BNG Tower lantai 7, Jalan Putri Hijau nomor 10, Kota Medan. 2, kantor PHG yang terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 107, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nomor 3, kantor PT PAS yang terletak di Jalan Platina 3A, lingkungan 16, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Yang kelima, kantor PT ABP yang terletak di Jalan Petran nomor 216 Belawan 1, Medan Belawan. Yang nomor 6, kantor PHG yang terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 107 Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nomor 7, kantor Bank BCA cabang utama Medan yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada 7 kantor tempat yang sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan.
tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 56 unit kapal milik PT PPK, 15 milik PT PSLS, dan 15 milik PT BBI, 1 unit Airbus helikopter Deutschland MBB BK 117 D2 pemiliknya PT PAS, dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL milik PT PAS. Selain itu juga penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan pemblokiran untuk tidak memberikan pelayanan penerbangan terhadap 1 unit helikopter jenis BELL 429 nomor register 2949, nomor pendaftaran PC PK CLP nomor 57038 milik PT MAN, dan 1 unit helikopter jenis EC 130 T2 nomor register 3460 nomor pendaftaran PK CFR nomor seri 778 milik PT MAN. Dan yang ketiga, sebagai bonus press conference hari ini, perkembangan penanganan perkara BTS Bakti Kominfo. Hari ini juga kita melakukan 2 orang saksi yang diperiksa atas nama TSB dan BAY. Ini dua-duanya orang swasta. Ya. Dan perkara ini tidak lama lagi akan dilakukan tahap 1 kepada penuntut umum. Ya, artinya masih dalam proses penyidikan. Dan sebentar lagi akan dilaksanakan proses pra penuntutan. Sekian dan terima kasih. Silakan rekan-rekan media, ada yang mengajukan pertanyaan. Airlangga ini dari hasil informasi, ya, hari ini dilakukan koordinasi untuk pemanggilan. Kami belum dapat pemeriksaan, berapa kali kami belum pemeriksaan, karena sebelumnya juga ada 7 orang yang sudah jadi terpidana, ya, pelaksanaannya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah dilaksanakan juga. Saya belum sempat mendapatkan informasi. Yang kita laksanakan pada hari ini bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan kita akan melakukan pemanggilan lagi. Silakan yang lain. Satu-satu. Izin Pak, Pak Ketut menyinggung juga terkait pemeriksaan dari AH. Apa betul sebelumnya yang bersangkutan sudah dipanggil dan tidak menghadiri pemeriksaannya juga, dan terkait pemeriksaan di Senin depan gitu kan. Hari ini kan sebenarnya kalau dari pernyataan sebelumnya yang bersangkutan menyatakan kesediaannya hadir jam 4, tapi kita tunggu sampai jam 6 tidak hadir. Nah, terus dari sikap Kejagung sendiri seperti apa Pak? Maksudnya apakah ada himbauan atau ancaman maksudnya untuk agar bersifat kooperatif kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pemeriksaan AH ini apakah berkaitan dengan terdakwa Lin Chen Wei yang merupakan disebut sebagai tim asistensi dari Menko Perekonomian yang Pak Airlangga Hartarto itu sendiri Pak? Baik. Bahwa tadi sudah saya sampaikan yang bersangkutan karena hari ini tidak hadir, ya, maka penyidik nanti pada hari Kamis akan mengirimkan surat panggilan kembali untuk dipanggil hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Harapan kami hadir. Harapan kami semua warga negara patuh hukum. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah ini terkait dengan perkara BTS? Ya, pemanggilannya belum. Bukan yang terkait perkara CPO yang terdakwa Lin Chen Wei yang disebut tim asistensi Menko Perekonomian. Bahwa yang bersangkutan dipanggil sekali lagi atas nama sebagai tersangkanya korporasi, yang 3 korporasi itu. Ya, kalau yang ICW kan sudah lewat ya. Jadi nggak perlu lagi dilakukan pemanggilan untuk atas nama terpidana, tapi ini khusus untuk pemeriksaan korporasi, tersangka korporasi. Silakan. Selamat sore Pak Ketut, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau perjelas aja alasan pemanggilan Airlangga, karena
opini publik itu jadinya bertanya kenapa Erlangga itu baru dipanggil sekarang pasca ditetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Kenapa kemudian tidak sebelumnya, padahal yang tersangka itu sudah menteri yang itu di bawah koordinasi dia dan dikaitkan sama yang Lee Cheng-wei tadi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pertanyaan sekaligus terakhir. Tadi itu yang ditahan itu kan terkait BTS juga, yang tidak ditampilkan juga bahwa termasuk nama-nama yang berseliweran terkait BTS. Nah ini mau bertanya juga soal nama lain Pak, yang Nistra itu. Karena kemarin kuasa hukum Windy Purnama itu tidak menampik bahwa Nistra ini salah satu nama yang masuk di dalam pemeriksaan BTS itu. Nah apakah nama itu akan ditelusuri oleh penyidik atau tidak? Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua saya jawab. Untuk perkara BTS masih bergulir. Seperti biasa saya sampaikan pada teman-teman media, siapapun yang disebut akan kita telusuri sepanjang memenuhi alat bukti. Dan tentunya semua tergantung daripada penyidikan. Ya. Jadi penyidik punya kewenangan untuk memanggil. Dan kami akan rilis terus-menerus perkara ini, tidak ada yang kami tutupi. Kemudian untuk perkara kenapa baru dipanggil untuk CPO, ya kan? Karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ya, beban kerugian ini diberikan kepada 3 korporasi ini, tidak dibebankan kepada para terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya. Sehingga kami menggali dari sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan nanti. Satu, menggali dari sisi evaluasi kebijakan. Ya, menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan. Ya, karena kebijakan ini sudah merugikan negara yang cukup signifikan menurut putusan Mahkamah Agung. Kurang lebih 6,7 kerugiannya. Ya. Ini yang kita gali. Jadi dari hasil putusan Mahkamah Agung inilah yang saya dalami, yang kita dalami semua, sehingga menghasilkan saksi-saksi yang patut kita periksa pada hari ini. Nggak ada. Berkali-kali media menanyakan kepada saya, semua perkara di sini dianggap perkara yang politis. Ya, memang karena ini tahun politis, kami tidak menyangkal ya begini adanya. Dan kita juga sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini transparan, terbuka dan objektif. Dan tentunya kita profesional. Ada lagi? Sebentar. Ya silakan, biar puas. Untuk SPDP Panji Gumilang, ya, status perkara Al Zaitun ini adalah masih statusnya sebagai terlapor. Ya, belum ada penetapan tersangka. Jadi inisialnya masih PG tadi. Ya, inisialnya banyak, salah satunya saya ingat PG. Ya, sebagai terlapor. Ya, kita menunggu SPDP baru terkait penetapan tersangka dan sekaligus kami menunggu berkas perkara yang dikirim oleh teman-teman penyidik. Itu urutannya ya. Kita tunggu aja nanti perkembangannya. Silakan. Ini kan Pak Erlangga kan hari Senin diperiksa kembali Pak. Jika nanti tidak hadir, apakah akan dilakukan jemput paksa Pak? Karena nggak kooperatif. Ini pertanyaannya yang mengintimidasi Kapus Penkum ini. Jadi begini ya. Pertanyaannya adalah kita tidak berandai-andai. Harapan jadi tim penyidik dan kami di Kejaksaan Agung harap hadir. Harapan kami adalah agar hadir. Ya, karena pemanggilan penyidikan itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi semua yang dipanggil sebagai saksi adalah kewajiban. Ya, kewajiban hukum. Tidak ada alasan ya semestinya untuk menghindari panggilan. Silakan, satu pertanyaan lagi. Ya Pak, ini soal BTS ya. Ini kemarin kan Menteri Kominfo baru bilang ya, Pak Jokowi ini mau bentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Komunikasi. Nah ini salah satunya kan ngelanjutin BTS ya proyeknya yang memang mangkrak itu. Nah ini kan lagi ada kasus hukum ya Pak ya, di pengadilan atau kejaksaan sendiri. Nah ini menurut Kejaksaan Agung sendiri, apakah nanti kerja penyidikan dan kasus hukum yang lagi dilakukan ini bakal terganggu dengan keberadaan Satgas yang bakal Presiden Jokowi bentuk ini? Lalu kan seluruh proyek yang ditemukan kasus korupsi biasanya kan dihentikan ya Pak ya.
Nah, karena aparat penegak hukum ini kan harus memeriksa dan membuktikan benar atau tidaknya kejahatan dan men-tracing seluruh tersangka yang terkait dengan kasus itu. Nah, tapi ini proyeknya kan harus dilanjutkan, bahkan Presiden bikin satgas ya. Nah, ini gimana menurut Kejagung ini soal ini? Terima kasih, ini pertanyaannya bagus ya. Sekali lagi saya tegaskan, semua program pemerintah kami dukung. Ya. Kalau ada penyidikan sudah tuntas, berarti pemeriksaan lapangan itu juga sudah selesai. Baik terkait kerugian negara maupun pemeriksaan TKP. Ya. Sehingga kami juga ya akan mendampingi proyek itu sampai selesai. Karena apa? Kepentingan masyarakat yang kita utamakan. Kepentingan negara yang kita utamakan. Ya. Karena kalau ini didiamkan, negara akan tambah rugi. Ya, dan masyarakat akan tambah rugi. Kita harus cepat. Karena tadi saya bilang, penyidikan sudah selesai, perkara sedang bergulir, ya, tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan. Ya, karena penghitungan kerugian negara dan proses pemeriksaan TKP sudah selesai. Tidak akan mengganggu, bahkan kita dukung, kita support. Kalau kita dimasukkan lebih bagus. Satu lagi, saya buka. Pak Ketut, kan ini sebentar lagi mau tahap 1 ya, artinya itu konstruksi hukumnya ini bakal selesai atau nanti bakal diusut lagi ke penerima aliran dana yang disebutkan di dokumen pemeriksaan. Nah, soal status penerima fasilitas atau dana itu yang mengembalikan itu statusnya gimana ya? Apakah bakal terhapus pidananya atau gimana? Baik, pertanyaan cukup bagus, ini sebenarnya belum bisa saya jawab sebenarnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, semua yang terkait aliran dana sudah kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Rekan-rekan media mungkin sudah tahu ya. Setiap hari kita rilis ada 3-4, ada bahkan ada 7 orang yang kita periksa terkait dengan perkara BTS ya. Jangan khawatir. Siapa saja yang diperiksa, kok ada yang belum diperiksa. Yang belum diperiksa bukan berarti tidak akan diperiksa. Tetap kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan untuk apa? Untuk menggali pembuktian transparan mungkin dan seobjektif mungkin. Ya. Karena apa? Nanti kalau sudah sidang, tidak ada yang bisa kita tutupi semua. Termasuk tadi ada pengembalian 27 miliar. Bagaimana statusnya sampai saat ini? Sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman-pendalaman. Ya, mungkin dalam waktu dekat, 1 minggu ke depan, ya, teman-teman penyidik akan menentukan status dan akan Pak Dirdik nanti akan menyampaikan. Ya, jadi alat bersabar dulu. Ya, rekan-rekan media yang saya banggakan, lagi satu nih karena senior saya kasih nih. Makasih Pak. Pak, untuk pastian aja soal pengakuan Mahdir bahwa Baru Abdullah selain 27M ada pengalian 8M. Yang dipastikan apakah untuk membukti bahwa memastikan ada tidaknya apakah diperiksa lagi Pak Mahdir Pak? Makasih Pak. Terima kasih ya. Ini menjadi pertanyaan teman-teman media sejak Pak Mahdir mengembalikan 27 miliar. Tetapi informasi yang kami terima sampai saat ini, pengembalian dari saudara Mahdir itu adalah sama dengan yang diakui ketika mereka melakukan konversi pers. 8 miliar itu belum saya ada informasi dari teman-teman penyidik. Atau mungkin itu bersumber dari tersangka atau terdakwa IH ya. Mungkin itu, tapi saya belum tahu persis kalau Pak Mahdir sendiri yang menyampaikan ya. Yang jelas pada 27 miliar inilah hampir mirip dengan yang dikembalikan kepada kita. Ya. Apakah yang bersangkutan akan dipanggil lagi? Tentu semua tergantung daripada penyidik. Ya. Karena yang bersangkutan statusnya pada saat diperiksa dan digeledah sebagai saksi ya, bukan sebagai pengacara. Ingat ya, karena kemarin banyak yang protes sama kami, Pak, ini melindungi profesi lawyer atau pengacara ya. Saya tegaskan di sini bahwa yang bersangkutan diperiksa atau digeledah berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dan yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. Ya, sekian dan terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Ya.